Assalamualaikum halo semuanya. Pada video kali ini kami akan membahas film Bollywood yang berjudul Tari Zameen Par yang dibintangi oleh Aamir Khan dan dirilis pada tahun 2007. Pada film ini menceritakan tentang kehidupan anak yang bernama Ishan, seorang anak yang masih duduk di kelas 3 SD dan dia juga memiliki kekurangan disleksia atau anak yang kesulitan belajar. Jadi di kondisinya sekarang Ishan belum bisa baca tulis dan menghitung, tetapi dia lebih tertarik dalam hal yang lain dibanding belajar di kelas. Di rumah, dia bukan anak satu-satunya. Dia mempunyai kakak laki-laki yang bernama Johan. Johan adalah anak yang paling pintar. Hampir semua mata pelajaran dia mendapat nilai yang baik. Bertolak belakang dengan Ishan, selalu mendapatkan nilai yang buruk. Di sekolahnya, dia yang tanda kutip bodoh karena selalu mendapatkan nilai yang paling rendah di kelasnya. Ishan tidak tertarik dengan pelajaran di sekolah, namun dia lebih tertarik dengan bermain dan menemukan sesuatu yang baru di sekolah. Suatu ketika, Ishan berkelahi dengan teman tetangganya yang bernama Rajiv karena Ishan melempar bola ke arah yang salah dan akhirnya permainan pun berhenti. Bukan sekedar memarahinya, Rajiv juga menyebut Ishan dengan sebutan idiot sehingga mereka berkelahi. Ishan mendapatkan luka di bagian kepalanya, sedangkan Rajiv mendapatkan luka yang digigit oleh Ishan di tangannya. Hal ini pun membuat Ishan menjadi kesal, bukan hanya di sekolah. Di lingkungan tetangganya pun juga dia selalu diperlakukan sama. Ketika pulang ke rumah, Ishan melihat emaknya si Rajiv sedang melapor ke bapaknya bahwa dia digigit tangannya, padahal Ishan juga mendapatkan luka di bagian kepalanya. Lalu emaknya si Rajiv meminta pertanggungjawaban kepada ayahnya Ishan, sehingga ayahnya Ishan pun memarahi Ishan sampai Ishan ditampar, dan bapaknya Ishan pun juga mengancam kepada Ishan jika Ishan melakukan keonaran sekali lagi dia akan dipindahkan ke asrama. Di sekolah, Ishan seringkali dimarahi oleh gurunya karena Ishan tidak bisa membaca, menulis, dan menghitung. Ketika sang guru menyuruh Ishan membaca, Ishan kebingungan karena menurutnya bacaan-bacaan yang di buku bergoyang-goyang, sehingga teman sekelasnya pun tertawa berbahak-bahak karena menganggap Ishan sedang bergurau. Karena Ishan berbeda dengan anak yang biasanya, Ishan pun juga sering dibully oleh teman-temannya. Bahkan dengan teman sekelas punnya juga dia sering dibenci atau diejek-ejekan. Setelah jam pertama, Ishan pun memilih bolos dan dia pun pergi keluar untuk mengelilingi apa yang dia mau dan melihat-lihat apa yang dia suka. Di rumah, Ishan memiliki ketertarikan dengan melukis dan Ishan pun bercerita kepada kakaknya bahwa dia bolos setelah jam pertama dan dia pun tidak merasa takut, dan dia pun meminta kepada kakaknya untuk membuatkan absen yang palsu karena dia bolos pada hari itu. Keesokan harinya, gurunya mengadakan ujian matematika, membuat Ishan pusing bukan main-main. Membaca tidak bisa, menulis tidak bisa, apalagi menghitung. Dia mengerjakan soal matematika menggunakan imajinasinya. Ishan mengerjakan soal nomor 1 dengan imajinasinya. Namun nomor 1 diselesaikan dengan waktu yang cukup lama untuk berimajinasi, dan waktunya pun habis. Ishan hanya mengerjakan 1 soal. Bahkan 1 soal pun itu salah. Pada suatu hari, bapaknya Ishan menemukan surat izin bolos yang palsu tentunya, yang dibuatkan oleh kakaknya Ishan agar Ishan tidak diketahui oleh ayahnya karena dia bolos. Dia pun mendapatkan amukan kembali dari ayahnya, sehingga ayahnya dipanggil oleh kepala sekolah. Kebetulan di sekolah sedang mengadakan rapat, dan guru-guru pun memberitahukan kepada ayahnya Ishan bahwa Ishan itu sangatlah bodoh, dan kepala sekolah pun menyarankan kepada ayahnya Ishan untuk memindahkannya karena Ishan pernah tidak naik kelas dan tidak mungkin untuk kedua kalinya. Dan akhirnya si bapak memaksa Ishan untuk dipindahkan ke asrama. Walaupun Ishan menolak hal tersebut dan Ishan pun berjanji akan belajar lebih giat, tapi sia-sia karena dia akan tetap dipindahkan ke asrama. Ishan pun memulai hidup barunya di sana. Karena belum beradaptasi, Ishan di sana berdiam, melamun dan merenung karena dia tak menyangka jauh dari keluarganya. Apalagi Ishan menganggap ini adalah hukuman bagi dirinya. Pada suatu hari, sekolah kedatangan guru kesenian yang baru yang bernama Pak Nikum. Dan Pak Nikum
memberi aura baru untuk sekolah ini. Metode pembelajarannya sangat asik dan fun. Baru pertama kali Panikum mengajar, langsung dekat dengan anak-anak. Namun Ihsan belum bisa terlepas dengan stres yang dialaminya. Pada suatu hari, Panikum melihat Ihsan di depan kelas, sedang melamun dan merenung. Lalu Panikum juga bertanya kepada teman-temannya Ihsan, yaitu salah satunya bernama Rajab. Rajan menceritakan kepada Panikum bahwa Ihsan adalah murid baru yang ingin pulang, dikarenakan Ihsan kerap sekali mendapatkan hukuman di kelas karena tidak bisa mengikuti pembelajaran. Jadi Panikum berinisiatif untuk memeriksa buku tugas Ihsan, dan ternyata Ihsan memang memiliki kekurangan dalam belajar yang disebut disleksia. Panikum sangat memahami anak-anak karena dia juga pernah mengajar di sekolah luar biasa. Dan Panikum pergi ke rumah Ihsan, menanyakan kepada orang tuanya alasan apa sehingga Ihsan dipindahkan sekolah ke asrama. Dan si bapak pun menjelaskan kepada Panikum bahwa Ihsan sangat malas belajar, membuat keonaran, berkelahi, dan lain-lain. Panikum menjelaskan bahwa Ihsan mengalami disleksia, dan Ihsan pun juga membutuhkan waktu dan support dari orang tuanya. Si bapak membantah pernyataan Panikum dan membandingkan dengan kakaknya yang selalu mendapatkan prestasi. Panikum menjelaskan ke ayahnya, si Ihsan, bahwa dia mempunyai bakat dalam bidang seni. Tetapi si bapaknya membantah karena dalam bidang seni tidak bisa menyaingi di dunia luar. Si bapak menjelaskan bahwa mengirim Ihsan ke sekolah asrama adalah jalan alternatif yang baik. Mendengar hal tersebut pun, Panikum sangat merasa kesal karena si bapak hanya membandingkan dunia luar untuk ajang kompetisi. Ketika mengajar, Panikum menceritakan tentang anak yang tidak bisa baca dan tulis, tentang anak yang melihat tulisan atau aksara itu bergoyang-goyang seperti disko, tentang anak yang tidak bisa naik kelas. Tetapi suatu saat anak tersebut menggoncangkan dunia dengan teori yang dipublikasikannya. Siapakah dia? Panikum bertanya kepada anak-anak. Ihsan pun merasa tegang, takut Panikum membuli kekurangannya lagi. Panikum memperlihatkan foto Albert Einstein, yaitu orang yang jenius. Dan Panikum juga menceritakan orang-orang jenius lainnya seperti Leonardo da Vinci, yaitu desainer dan seniman dunia. Dan Panikum juga pun menceritakan orang-orang terpopuler di dunia, yaitu salah satunya Pablo Picasso, Walt Disney, Thomas Alva Edison, dan Agatha Christie yang memiliki kekurangan dalam belajar, yaitu disleksia. Pada pelajaran hari ini membuat Ihsan senang dan bergairah untuk menjalani hari-harinya. Panikum pun membicarakan dengan kepala sekolah khusus tentang mengenai Ihsan. Kepala sekolah pun bilang bahwa banyak guru-guru yang mengeluh tentang Ihsan. Kayaknya Ihsan cocok ditempatkan di sekolah khusus, yaitu sekolah luar biasa. Panikum bilang kepada kepala sekolah bahwa Ihsan memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan berhak disekolahkan di sekolah yang normal. Panikum berkata, dalam bidang pelajaran yang lain bisa diabaikan apapun hasilnya. Ihsan membutuhkan bimbingan dan perhatian yang lebih karena setiap anak pasti mempunyai bakat utamanya. Kepala sekolah pun bilang tidak mungkin para guru-guru mengurus satu dalam 40 anak di kelas. Panikum menunjukkan hasil karya lukisan Ihsan, dan Panikum pun mengusul kepada kepala sekolah dalam bidang membaca dan menulis, mungkin itu bisa menyusul. Sebagai solusi, Ihsan bisa langsung dites secara lisan atau tertulis. Karena lisan atau tertulis, pengetahuan tetaplah pengetahuan. Suatu ketika, sekolah mengadakan lomba kesenian, yaitu kesenian dalam lukisan. Dan Panikum mengikut sertakan Ihsan dan dirinya untuk mengikuti lomba tersebut. Dan akhirnya hasil lomba tersebut dimenangkan oleh Panikum. Tak menyangka Ihsan juga mendapatkan juara umum dalam lomba tersebut. Panikum dan para guru lainnya juga bangga atas prestasi yang diraih oleh Ihsan. Dan Ihsan pun juga merasa senang karena apa yang dia raih membuktikan kepada orang tuanya dan kepada guru-guru dan teman-temannya juga. Di kemudian hari,
Panikum berangkat ke rumah orang tuanya Ihsan dan memberitahukan bahwa Ihsan menjuarai dalam lomba kesenian. Tetapi si bapak tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Panikum. Si bapak pun menjadi penasaran. Keesokan harinya, si bapak berangkat ke sekolah bersama semua keluarganya. Dan kepala sekolah memberikan selamat kepada kedua orang tua Ihsan atas prestasi yang Ihsan dapatkan. Dan guru-guru pun memberitahukan kepada kedua orang tua Ihsan bahwa guru-guru pun bangga atas prestasi Ihsan dan kemajuan Ihsan dalam belajar. Si bapak bangga dan terharu, tak menyangka atas kemajuan Ihsan saat ini. Si bapak menemui Panikum dan mengucapkan terima kasih kepada Panikum atas kemajuan Ihsan saat ini. Dan akhirnya Ihsan pun kembali bergairah untuk menjalankan hari-harinya dan lebih percaya diri dengan apa yang dia lakukan.